Hai semua, di sini kita akan membahas tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Ini adalah video animasi bagaimana mekanisme kerja COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, hingga mengakibatkan terjadinya pneumonia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Dari virus COVID-19. 1. Sensitif terhadap panas. Virus COVID-19 akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. 2. Virus COVID-19 membutuhkan sel inang sebagai tempat perkembangbiakan. 3. Dapat hidup di benda mati. Contohnya, di permukaan keras yaitu stainless steel bertahan hingga 72 jam. Di atas kardus bertahan hingga 24 jam. Yang keempat, penularan virus COVID-19 tidak mengenal suhu, dapat terjadi di wilayah dingin hingga tropis. Bentuk dari virus COVID-19. 1. Virus COVID-19 berukuran besar dan berbentuk bola runcing seperti paku. Beberapa jenis bersifat pleomorfik. Diameter rata-rata partikel virus adalah sekitar 125 nm. 2. Beberapa jenis bersifat pleomorfik. 3. Diameter rata-rata partikel virus adalah sekitar 125 nm. Di sini ada cara penyebaran COVID-19. 1. Penyebaran virus COVID-19 melalui droplet. Virus
Virus COVID-19 bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. 2. Penyebaran virus COVID-19 melalui udara. Virus COVID-19 bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. 3. Penyebaran virus COVID-19 melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Penyebaran virus COVID-19 melalui feses oral atau limbah manusia. Virus COVID-19 ditemukan juga pada feses oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Adapun tujuan pemakaian vaksin, yaitu untuk mencegah penyakit, terutama penyakit-penyakit infeksi yang menular baik dari yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Mekanisme kerja vaksin. Seperti apakah cara kerja vaksin di dalam tubuh? Dokter penyakit dalam dan vaksinolog Dirga Sakti Rambe menjelaskan bahwa ketika vaksin disuntikan, maka tubuh akan mengenali virus sehingga membentuk kekebalan yang dikenal sebagai antibodi. Antibodi tersebut berfungsi untuk melawan virus spesifik yang masuk ke dalam tubuh dan telah dikenali sebelumnya. Namun, jika tak pernah mendapatkan vaksinasi, maka seseorang akan sakit terlebih dahulu, baru tubuh membentuk kekebalan. Teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama itu ada vaksin inaktif atau inactive vaccine. Vaksin inaktif berisi agen infeksi yang telah diinaktivasi dengan pengertian mikroorganisme tersebut telah dimatikan, namun masih bersifat imunogenik atau mampu menggertak pembentukan antibodi. Berdasarkan bentuk sediaannya, vaksin inaktif dapat berbentuk emulsi dan suspensi karena mengandung adjuvan. Adjuvan merupakan bahan bersifat non-antigenik atau tidak berkemampuan merangsang terbentuknya antibodi. Yang kedua, ada vaksin yang dilemahkan atau attenuated vaccine. Vaksin yang dilemahkan adalah vaksin yang dibuat dengan mengurangi virulensi suatu patogen. Vaksin yang dilemahkan umumnya dibuat dengan menggunakan virus yang direkayasa secara genetika, sehingga mereka tidak mampu menginfeksi secara efektif. Mereka akan tumbuh dalam tubuh penerima vaksin, tetapi tidak akan menyebabkan sakit atau hanya sakit ringan, karena sudah dilemahkan. Vaksin hidup yang dilemahkan dapat merangsang respon kekebalan dengan baik, sama baiknya seperti kalau orang tersebut terinfeksi oleh virus atau bakteri di alam. Yang ketiga, ada vaksin subunit atau subunit vaccine. Vaksin subunit seperti vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup. Berbeda dengan vaksin inaktivasi yang berisi sel utuh, vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Untuk mendapatkan vaksin subunit, maka bagian mana dari patogen yang dapat berfungsi sebagai antigen untuk merangsang respon kekebalan harus diteliti dengan tepat untuk mendapatkan respon kekebalan melalui cara pemberian yang tepat pula. Yang keempat, ada vaksin berbasis vektor virus atau viral vector vaccine. Vektor virus adalah virus yang telah dimodifikasi sehingga
tidak mampu bereplikasi, namun dapat membawa materi genetik ke dalam sel. Vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Vaksin berbasis vektor, virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Atau DNA-based vaccine. Vaksin DNA mulai berkembang sejalan dengan kemajuan di bidang imunologi dan biologi molekuler. Vaksin DNA merupakan pendekatan baru dalam vaksinasi dengan menggunakan satu atau lebih gen yang menyanding protein dari suatu patogen. Teknik ini memiliki keunggulan dapat menginduksi imunitas seluler atau humoral terhadap antigen tertentu, maupun keduanya, yaitu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh vaksin-vaksin konvensional yang ada. Saat ini, perkembangan vaksin DNA masih dalam tahap penelitian dan uji klinik. Dan yang terakhir, ada vaksin berbasis RNA atau RNA-based vaccine. Vaksin berbasis RNA memiliki kecepatan dalam memperoleh urutan data patogen dan tidak membutuhkan kultur sehingga dapat diproduksi dengan cepat. Vaksin ini berpotensi tinggi menghasilkan imunoglobulin penetral antis yang kuat dengan hanya 1 atau 2 imunisasi dosis rendah. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam memproduksi pertama vaksin COVID-19 yaitu ada vaksin Sinovac. Pengembangan uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia dilakukan atas kerjasama Bio Farma dan BPOM untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin COVID-19. Uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung saat ini telah berlangsung selama 1 bulan lebih yang menunjukkan hasil awal yang cukup baik. Nah, di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac ini disebut dengan vaksin merah putih. COVID-19 hasil pengembangan lembaga biomolekuler Eichmann ditargetkan rampung pada pertengahan 2021. Vaksin bernama merah putih ini dikembangkan Eichmann menggunakan strain virus corona yang ada di Indonesia. Pengembangan vaksin merah putih oleh Eichmann kini sudah separuh jalan. Setelah Eichmann mendapatkan bibit vaksin dari penelitiannya, maka akan segera diserahkan ke PT Bio Farma untuk diuji klinis 3 kali. Apa alasan Indonesia memilih metode tersebut? Kenapa pemilihan metodenya seperti itu? Karena metode pembuatan vaksin yang dipakai oleh Sinovac sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma. Pengembangan vaksin Sinovac lebih cepat dibandingkan vaksin lainnya. Bibit vaksinnya dikembangkan di dalam negeri. Bibit vaksin yang dikembangkan berasal dari virus corona yang beredar atau berada di Indonesia. Namun, hingga sampai saat ini, obat untuk penyembuhan COVID-19 belum ditemukan. Tetapi, vaksin COVID-19 masih dalam tahap penelitian. Mari kita doakan saja yang terbaik untuk bumi kita, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. And stay safe. Jangan lupa pakai maskernya setiap kalian pergi kemana-mana. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Saya Salvia Fenia Aksena dari mahasiswi semester 5 program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.